ini ya, jangan takut merusak konde ya. Jadi dipakai, direkatkan ini sejajar dengan mata kita sinarnya. Terus cara ngepasinnya kan nggak mungkin kita mau lihat telinga gini tapi mata kita nggak ke arah sana gitu loh, jadi kayak gini-gini ya. Jadi ini harus disejajarkan dengan mata kita ya. Misalnya ini kita lihat telapak tangan, tapi ini cahayanya belum ke telapak tangan, berarti belum sejajar nih mata sama senternya. Jadi kita arahkan dulu ke tangan, baru oke, udah. Jadi nanti enak nggak mata kita ngelihat ke liang telinga tuh, senternya langsung ke liang telinganya ya. Jadi nggak gini nih ya, misalnya mahasiswa gitu. Kayak yang pertama adalah kok burung ya proyektornya. Iya. Oh iya, oke. Oh, berarti pertama diinspeksi ya, dilihat ya, dilihat ada kristal preauricula atau enggak, mikropia tuh telinganya kecil daun telinganya, atau ada hemangioma ya. Terus ada tanda peradangan atau enggak, terus ada fistal atau abses atau enggak. Jadi kalau misalnya fistal tuh fistal preauricula, jadi ada beberapa orang yang dari lahir memang dia ada bolongannya di depan telinga sini, atau ada fistal yang di belakang retroauricula juga bisa. Terus habis itu kita bisa melakukan palpasi. Apa sih palpasinya? Ada nyeri tekan tragus atau enggak ya, ditekan ada nyeri atau enggak. Terus nyari tarik ya, ditarik sedikit aja, nggak usah dijewer, nggak usah pakai dendam ke sumat ya. Jadi ditarik sedikit aja. Habis itu ada sekret yang keluar atau enggak dari telinga pasien. Kalau ada sekret yang keluar, dinilai sekretnya warna apa, kental atau tidak ya. Terus habis itu kalian melakukan pemeriksaan otoskopi. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Oke, jadi pemeriksaan otoskopi itu kalian megangnya kayak megang pensil gini ya. Nanti kalian nyalain aja. Ini otoskopi yang jadul ya. Mana sih nyalainnya? Nggak tahu nyalainnya yang mana. Soalnya ini yang jadul banget. Nah ini, oh ini diputar ya. Jadi ini diputar. Kalau pakai yang ini ya diputar. Nah ini kan ada cahayanya. Terus megangnya kayak gini, kayak pakai pensil. Ya ini kan kita meriksa telinga kanan pasien. Telinga kanan ya benar. Terus ini dimasukin aja kalian telinga. Hah? Kalau nanti kelihatan mengganti mana? Ini kelihatan. Nah caranya adalah kita mendekatkan mata kita ke telinga pasiennya. Ya dilihat ada hiperemis atau enggak, telinga luak CAE-nya, terus ada serumen atau tidak, ada corpus alienum atau enggak, terus kita ke membran timpaninya, gimana refleks cahayanya, ada perforasi atau enggak. Ya, kalau ada perforasi kalian nilai perforasinya di bagian mana, ada hiperemis atau enggak, ada bulging enggak, ya. Terus ada efusi atau enggak. Ya, jadi ini ditarik dulu ya, ditarik ke belakang. Kan liang telinga tuh agak berkelok ya. Jadi kalian harus meluruskan dengan cara ditarik sedikit telinganya, terus baru kalian masukkan. Ya, baru kelihatan deh. Sama yang sorry. Yang telinga kiri. Berarti kalau telinga kiri yang megang ini telinga kirinya. Telinga kiri, tangan kiri. Sorry. Ya, mengeleng ke sana Pak. Nah, udah kita tarik sama yang dinilai. Udah selesai. Itu matiin. Selesai. Otoskop situ, ya. Kalau udah, baru kita melakukan pemeriksaan pendengaran. Pakai berapa hertz? 1, 2,
512 ya, dilihat yang mana nih yang 512, sorry 288 341. Kok 512 nya nggak ada ya? Ada yang mengambil tidak? Enggak ya? Oh ini dia, astagfirullah, maaf ya dek. Terkadang tuh ada yang suka kebawa gitu sampai kelompok lain ya. Yang pertama adalah tes Rine ya. Tes Rine itu membandingkan AC dan BC dari pasien ya. Harusnya normalnya AC air conduction-nya lebih lama daripada bone conduction-nya. Caranya adalah ini bisa dibunyikan, bisa pakai jari, nggak usah kenceng-kenceng ya. Yang penting tuh ada getarnya. Nih, begini, terus kita pegangnya di sini. Jangan sekali-kali nyentuh ininya, karena bakal berhenti. Ya, jadi megangnya di sini, terus kita jentikan ini ke belakang dulu, ya, tulang mastoid dulu sampai Pak, nanti kalau udah nggak kedengeran bilang ya, gitu. Udah nggak kedengeran, terus kita pindah ke depan ya, sini, gini. Kedengeran nggak Pak? Kedengeran. Oke, kita make sure nih, benar apa enggak? Kita dari sini dulu. Masih kedengeran Pak? Masih kedengeran? Masih. Oke, kita pindah ke bone conduction-nya. Udah nggak kedengeran dok, tapi udah nggak kalau di bone conduction-nya udah nggak kedengeran, berarti AC-nya lebih panjang daripada BC-nya. Nah, dah telan dulu ya. Habis itu Weber. Kalau Weber untuk melihat bone conduction telinga kanan dan kiri, takutnya ada lateralisasi. Ya, kalau ada lateralisasi kan berarti dia tuli konduksi ya. Bener nggak ya? Bener. Nah, caranya adalah ini dijentikan, ditaruh di dahi. Ya, tulang yang keras. Nanti lebih kerasa yang mana, kanan apa kiri? Biasanya sama sih kanan dan kiri. Ya, terus yang terakhir adalah Rine, Weber, Swabah. Swabah itu membandingkan bone conduction dari penderita dan juga kita pemeriksa. Dengan catatan pemeriksanya harus normal kupingnya, nggak boleh ada surumennya ya. Nanti jadi nanti jadi aneh hasil pemeriksaannya ya. Jadi kita jentikan, terus kita taruh di tulang mastoidnya pasien. Terus habis itu udah kedengeran, masih kedengeran Pak? Masih. Kalau udah nggak kedengeran bilang. Kalau udah nggak kedengeran, baru kita pindah ke kita. Bener nggak? Udah nggak kedengeran. Kalau masih kedengeran, berarti kan dia bone conduction-nya lebih pendek daripada punya kita, atau kitanya yang ada kelainan ya. Oke. Terus kita make sure nih, kita pakai punya kita, terus masih kedengeran, kita taruh di pasiennya. Kalau misalnya benar masih kedengeran, berarti nanti interpretasinya adalah tes Swabah bone conduction pasien sama dengan pemeriksa. Bukan yang normal tidak normal, enggak ya. Jadi nanti Rine air conduction pasien lebih panjang daripada bone conduction. Weber itu lateralisasi kanan atau kiri. Swabah itu bone conduction pemeriksa dan pasien sama. Ya, nanti baru interpretasinya di akhir, tergantung dengan kondisi pasiennya. Ada yang mau tanya dulu? Udah? Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan KGB. Kalau KGB kita di belakang pasiennya duduk.